Halo Sobat Komik, kalian dan gue bakal bahas satu manhwa baru yang beneran pecah banget di Comic Universe. Judulnya The Frontier Con 10 The Class Outcast, yang dibuka dengan pemandangan mansion mewah di pagi hari yang cerah. Di balik kemewahannya, ada pesta besar yang lagi disiapin buat merayain sebuah pencapaian yang beneran penting. Perayaan ini buat Tuan Muda Isaac yang baru aja dapat rekomendasi masuk Akademi Kerajaan di usia 10 tahun. Para pelayan sibuk banget bilang kalau mereka udah nyiapin semua masakan favorit Ishak di hari spesial ini. Ishak kelihatan bahagia banget dan cuma bisa senyum malu-malu dapat semua kasih sayang yang dia terima. Dia berterima kasih pada pengasuhnya, dan di sini kita tahu namanya Ishak Pongote saat seseorang bawain hadiah. Tapi Ishak bilang kalau dia beneran gak butuh apa-apa lagi. Tapi pria itu tetap maksa karena Ishak udah nyelamatin nyawa anaknya pakai obat, dan akhirnya Ishak mau nerima hadiah itu. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berambut pirang lari kencang nyamperin mereka sambil teriak manggil kakaknya. Anak itu bilang kalau dia mau mainin lagu spesial pakai alat musiknya buat ngerayain momen penting ini. Pelayan di sana juga muji kalau Jonas muda beneran berbakat dan bahkan sering disebut sebagai anak jenius. Kakaknya cuma bisa senyum dan bilang pengen denger permainannya. Jonas pun langsung bersiap dengan penuh semangat. Lalu dia mulai mainin alat musiknya dengan penuh konsentrasi dan rasa gembira yang luar biasa besar. Tapi perhatiin deh, tiba-tiba suasana berubah ngeri pas sesuatu yang buruk menimpa anak kecil itu. Di saat itu juga, Ishak versi dewasa tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya sambil berteriak ketakutan. Napasnya memburu di ruangan gelap, dia sadar itu cuma mimpi buruk dan ngerasa bodoh karena keringat membanjiri wajahnya. Ishak termenung sambil mikir kalau dia nggak bakal pernah bisa balik ke masa bahagianya yang dulu. Nggak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang turun tangga menuju ke arah kamarnya. Seseorang perlahan mendekati pintu kamar Ishak. Ternyata itu Lukas yang bawain nampan buat ngucapin selamat pagi. Kalian ngerasa ada yang aneh nggak? Wajah Lukas kelihatan bingung pas lihat wajah Ishak yang pucat banget. Lukas nanya apa tuannya mimpi buruk dan Ishak bilang dia baru aja lihat masa lalu 20 tahun lalu. Pelayannya bilang itu udah lama banget dan langsung nawarin keju segar bareng roti hangat yang mengepul. Lukas juga ngingetin kalau mereka bakal langsung mulai latihan tepat setelah sarapannya ini selesai. Ishak lalu teringat kalau 20 tahun lalu, dia kena flu berat sebulan sebelum masuk ke akademi. Penyakit itu nggak sembuh selama 3 bulan, bikin ayahnya panik sampai harus manggil ahli dari menara sihir. Ahli sihir itu ngasih tahu sang bangsawan kalau Ishak punya struktur tubuh unik yang beda dari orang lain. Dia ngejelasin kalau setiap makhluk hidup lahir dengan aliran energi yang muter di kecepatan tertentu. Tapi cara aliran energi di tubuh anaknya itu abnormal, bener-bener terlalu cepat dan sangat dahsyat. Si ahli memperingatkan kalau dibiarin, aliran energinya bisa pecah yang akhirnya bikin ayahnya makin panik. Kebenaran itu jadi nyata. Energi dalam dirinya meledak hebat kayak banjir bandang pas tabrakan sama energi eksternal. Kejadian mengerikan itu akhirnya memicu sebuah ledakan mana yang luar biasa besar di sekitarnya. Ledakan itu hancurin segalanya di ruangan. Orang-orang terpental dan banyak yang terluka atau bahkan kehilangan nyawa. Dan hal ini benar-benar bikin semua orang di kediaman itu dicekam rasa ketakutan yang luar biasa. Puncaknya adalah pas ledakan itu akhirnya bikin tangan kanan adiknya, Jonas, ngalamin luka yang serius banget. Karena rasa bersalahnya, Ishak mohon ke ayahnya buat ngurung dia di tempat terpencil buat selamanya. Sambil menangis sesenggukan, dia merasa sangat bersalah pada keluarganya dan cuma mau pergi jauh ke tempat yang terpencil. Akhirnya, nggak ada lagi yang terluka. Dan dia milih hidup terisolasi di dalam ruangan untuk waktu lama. Balik ke masa sekarang, Ishak makan rotinya sambil ingat kejadian pas dia masih berumur 15 tahun. Tapi tiba-tiba Ishak mulai batuk-batuk, dan perasaannya mulai nggak enak soal kondisi tubuhnya sendiri. Tiba-tiba Ishak sadar kalau Lukas kesulitan berdiri sambil bersandar di pintu. Pelayan setianya itu mulai batuk-batuk darah. Ishak paham ini gejala keracunan mana, karena terlalu lama di dekatnya, dia langsung gerak cepat mau nolong temennya. Ishak bilang ini terjadi karena Lukas nekat tinggal di sana dan dia butuh istirahat sebulan penuh. Tapi Lukas malah senyum dan nanya siapa yang bakal ngerawat tuannya yang gak punya teman itu. Lukas coba nenangin tuannya, dan percaya deh kalian dan gue pasti kagum sama kesetiaan pelayan satu ini. Dengar teman-teman, pelayannya sombong sudah melewati puluhan ledakan tanpa kehilangan sehelai rambut pun. Benar-benar gila. Tapi Ishak memperingatkan dengan serius cukup satu kesalahan kecil untuk kehilangan segalanya dalam sekejap mata saja. Ishak lalu menyuruhnya pergi karena ingin bermeditasi, dan pelayannya pun patuh sambil tetap tersenyum ramah. Lukas berpamitan dan merasa bangga sudah melayaninya selama ini. Pintu tertutup. Ishak kini kembali sendirian di kamarnya. Mendadak sebuah suara menggema mengucapkan selamat pada Tuan Muda Ishak
membuatnya seketika langsung menjadi waspada. Dalam sekejap, dia terseret kembali ke tubuh masa kecilnya di tengah pesta meriah dari dalam mimpinya. Tapi perhatikan ini, pesta bahagia itu seketika berubah jadi mimpi buruk dengan semua orang tergeletak tak bernyawa. Waktunya telah tiba. Si pemuda menoleh ketakutan saat suara misterius menyambut Lukas kembali ke dalam kekacauan itu. Temannya berdiri kaku di meja pesta, menatapnya dengan pandangan yang sangat kelam dan juga menyeramkan. Sambil tersenyum ngeri, Lukas menyapa setelah sekian lama. Ishak terbangun terengah-engah, ternyata itu cuma mimpi buruk lainnya. Jantungnya berpacu cepat saat dia berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi di balik mimpi buruk tadi. Faktanya, Lukas memang sudah tiada. Dan sejak hari itu, dia tidak pernah kembali selama lebih dari setahun. Kabar duka itu datang dari ayahnya sendiri. Pasca sebuah ledakan besar, Ishak akhirnya memutuskan mengurung diri selamanya. Sendirian di kegelapan, dia cuma makan sepotong roti dari celah pintu. Hidupnya kini penuh rasa penyesalan. Dia membatin, seharusnya dia menjaga jarak dan tidak perlu peduli lagi pada siapapun di sekitarnya. Dia yakin kalau saja dia menjadi sosok dingin yang kejam, mungkin semuanya akan berakhir dengan berbeda. Andai dia tak punya perasaan, mungkin orang-orang tercintanya masih hidup. Tahun-tahun pun berlalu dengan tumpukan roti di pintunya. Tapi meski hancur, dia tetap hidup dan sekarang dipaksa untuk terus melanjutkan hari-harinya yang tersisa. Kini tampil jauh lebih tua. Dia mengunyah roti sambil mencoba fokus menatap masa depannya yang masih suram. Coba bayangkan, kalian dan saya terjebak 30 tahun dalam isolasi sampai wajahnya terlihat sangat tua dan lelah. Dia mempelajari sihir demi menyembuhkan diri. Setelah semua buku habis dibaca, kini tinggal intuisinya yang jadi harapan. Ketika sedang meditasi yang sangat dalam, sebuah suara misterius mulai membisikkan sesuatu di dalam pikirannya sendiri. Suara itu mempertanyakan rasa kesepiannya, lalu mendorong Ishak untuk segera menemukan jati diri yang sebenarnya. Akhirnya, dia menemukan petunjuk untuk mematahkan kutukan itu. Dia mulai curiga, apa sebenarnya yang salah dengan keluarganya. Seiring masuknya berbagai bahan penelitian dan barang-barang baru yang terus dikirim ke dalam kamarnya tersebut, dia melanjutkan riset sihir demi mencari penawar. Dengan mata penuh tekad, dia tetap fokus pada tujuan utamanya. Sekarang di usia 71 tahun, dia menghitung hari di dinding. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Sesosok bayangan muncul di depan sel, memicu kewaspadaannya. Orang di balik pintu itu memanggilnya dengan sebutan saudara. Bisa kita lihat sendiri kalau Ishak sekarang sudah sangat tua dan mengenakan penutup mata yang misterius. Suara itu mengaku sebagai Jonas dan bertanya apakah dia sudah tidur. Ishak sangat terkejut mengetahui itu saudaranya. Ishak bingung kenapa dia datang setelah sekian lama. Di kegelapan luar, siluet Jonas hanya berdiri diam membisu. Saat dia meminta izin untuk masuk, si pria tua berambut putih itu tampak semakin terkejut dan juga ragu. Sambil mengepalkan tinju, Ishak menyuruhnya bicara dari luar saja. Jonas pun mulai menanyakan kabar saudara tuanya itu. Jonas kemudian mengungkapkan bahwa hari ini tepat merupakan peringatan hari kematian dari ayah mereka semua. Ishak terlihat sangat sedih dan bertanya-tanya bagaimana sebenarnya sang ayah bisa sampai meninggal dunia. Jonas bilang itu cerita panjang. Dia pun mulai mengisahkan perang suksesi hebat yang terjadi 30 tahun silam. Pria itu melanjutkan kisahnya dengan menjabarkan seluruh situasi politik kerajaan yang sangat rumit pada saat itu. Si lelaki tua menyimak tanpa memotong sedikit pun. Mata biru cerahnya menunjukkan kalau dia sedang sangat fokus. Momen itu membawa Ishak teringat saat mereka masih muda dan sering duduk bersila bersama-sama di atas lantai. Ishak memuji bakat bercerita adiknya yang luar biasa, sampai-sampai dia sendiri lupa betapa lamanya waktu berlalu. Jonas tertawa lepas dan berkata kalau saja dia tahu, dia pasti sudah lama menjadi penyair keliling saja. Tapi sulit jadi penyair dengan satu tangan. Ishak merasa bersalah, dan Jonas langsung meminta maaf atas ucapannya. Ishak hanya terdiam membisu dengan tangan tergenggam erat, mencoba meresapi setiap kata-kata yang baru saja didengarnya. Dan disinilah bagian yang bikin saya dan kalian merinding. Jonas mengaku kalau orang tua mereka sangat membencinya. Ishak gemetar mendengar itu, tapi Jonas melanjutkan kalau meskipun benci, mereka sebenarnya tetap sangat merindukannya selama ini. Jonas berbisik kalau sebenarnya seluruh keluarganya masih sangat mencintai dirinya. Ada penyesalan besar karena tidak bisa menatap wajah kakaknya untuk terakhir kali. Kalian harus tonton ini. Ishak bertanya soal gerbang yang terbuka, dan Jonas menjelaskan sesuatu telah bangkit. Saat perang berkecamuk, monster bermunculan dan sekte baru lahir. Jonas terdiam, membuat Ishak panik ketakutan. Jonas merasa damai, tapi Ishak tahu ada yang sangat salah dengan saudaranya.
Darah mulai merembes dari bawah pintu sel. Si pria tua pun panik mencoba mendobrak pintu sekuat tenaga. Begitu pintu terbuka, Ishak menemukan Jonas sudah terbujur kaku dengan luka yang sangat parah. Dengan wajah penuh duka, Ishak menatap tubuh adiknya yang sudah tak bernyawa lagi. Dia kagum Jonas masih bisa bicara selama itu meski lukanya sangat fatal. Pelan-pelan, dia mengangkat tubuh Jonas dan berjanji takkan meninggalkan dia sendirian di sana. Setelah puluhan tahun, Ishak akhirnya melangkah keluar penjara sambil menggendong jasad adiknya menaiki tangga. Air mata jatuh membasahi wajahnya saat dia bertanya-tanya mengapa takdir mereka berakhir sesakit ini. Tubuh Jonas terasa sangat ringan, membuatnya sadar betapa lama adiknya ini menderita kelaparan. Sekarang perhatikan ini, saat cahaya kebebasan yang menyilaukan mulai menerangi pandangan matanya. Udara segar mengisi paru-parunya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun terjebak di kegelapan bawah tanah. Akhirnya, si pria tua melangkah keluar dan melihat dunia yang sudah lama dia tinggalkan. Tapi mansion yang dia ingat dulu, kini sudah hancur total menjadi puing-puing. Dia berjalan melewati bangkai raksasa, sambil merasakan butiran salju yang jatuh lembut dari langit ke labu. Tanahnya membeku, jadi dia memutuskan menunggu musim semi tiba untuk mengubur Jonas dengan layak. Ishak berjanji, setelah Jonas beristirahat di makam keluarga, dia pun akan menyusul dalam kedamaian. Waktu berlalu cepat, musim dingin yang kelam akhirnya berganti menjadi mekarnya kehidupan musim semi. Seekor kupu-kupu putih hinggap di gagang pedang yang tertancap di atas tanah pemakaman itu. Di depan 3 nisan, termasuk satu untuk Jonas, Ishak berdiri dengan hati yang tegar. Dia memegang kristal biru bercahaya, puncak dari seluruh penelitian sihir yang dia lakukan bertahun-tahun. Lelaki tua itu bersiap melepaskan kekuatan dahsyat yang sudah lama dia idam-idamkan selama ini. Energi besar meluap dari tangannya. Dengan bangga, dia bertanya pada mendiang adiknya tentang pencapaiannya. Apakah Jonas melihat kalau kakaknya akhirnya berhasil menguasai mana dan menghancurkan kutukan tubuhnya? Setelah penelitian yang melelahkan, kini dia bertanya-tanya apakah waktunya bagi dia untuk beristirahat. Ishak yang sudah renta akhirnya ambruk ke tanah, merasa beban hidupnya sudah tuntas sudah. Berlutut di makam, dia menyesal karena membuang terlalu banyak waktu dalam keputusasaan yang sia-sia. Menatap sisa-sisa kehancuran di sekelilingnya, Ishak pun berbaring di atas rumput, seolah akhirnya menemukan kedamaian sejati yang dia cari. Tunggu sebentar, coba kalian lihat cahaya emas misterius yang mulai menyelimuti tubuhnya ini. Mendadak suara Hans bertanya soal mimpi buruk, membuat Ishak tersentak kaget dengan jantung berdebar. Saat membuka mata, Ishak sudah berada di tempat tidur masa kecilnya sebagai seorang anak kecil. Hans berkomentar kalau wajahnya pucat dan penuh keringat dingin, seperti baru saja melihat hantu. Sambil berjalan di kamar mewah itu, sang pelayan bertanya, apakah tidurnya tidak nyenyak malam ini? Bocah itu kebingungan, tidak tahu apakah ini mimpi atau memorinya yang sedang berputar ulang. Dia langsung turun dan pergi ke jendela. Di luar, dia melihat Jonas sedang dimarahi pelayan. Berada di atas pohon, Jonas meyakinkan semua orang kalau dia baik-baik saja dan tidak terluka. Jonas tersenyum nakal ke arah jendela, memamerkan mainannya sambil memanggil kakaknya dengan penuh semangat. Ishak hanya bisa menatap semua itu dengan rasa terkejut yang luar biasa. Adiknya yang dulu mati mengenaskan, kini hidup sehat tepat di depan matanya sendiri saat ini. Coba kalian lihat ekspresi di wajahnya. Ishak benar-benar tidak percaya adiknya ada di sana. Dengan jantung yang berdetak kencang, dia sadar kalau semua ini nyata dan bukan sekadar mimpi. Kalian harus lihat ini momen saat dia sadar kalau takdir memberinya kesempatan kedua buat mengulang waktu. Suara misterius dalam meditasinya terus bergema, membisikkan tentang rahasia jati diri yang selama ini tersembunyi. Kata-kata itu benar-benar mendorongnya memutus rantai masa lalu dan membuang perspektif lamanya. Suara itu menyuruhnya untuk menjadi diri sendiri. Ishak seolah terlahir kembali dengan semangat baru. Lewat tatapan tajam dan penuh keyakinan, dia siap menulis ulang kisah tragisnya. Dia mendadak teringat pecahan vas bunga yang berantakan di lantai kamarnya sendiri. Para pelayan sibuk membersihkan kekacauan itu. Mereka ketakutan kalau tuan mudanya mengamuk lagi. Mereka berbisik kalau emosinya makin kacau setiap harinya, tepat saat seorang pria muncul di ambang pintu. Hans yang mendengar itu langsung marah dan ingin menghajar mereka. Tapi Ishak menghentikannya dengan menarik bajunya kuat-kuat. Bocah itu bilang mereka tidak salah, dan Hans sebaiknya membiarkan mereka tenang. Dia juga melarang Hans mendekat lagi, karena pria itu baru saja terluka gara-gara melindunginya. Tapi pelayan setia itu malah menatapnya penuh tekad, lalu berlutut dan berkata dia akan selalu menyukai tuannya. Hans yakin Ishak cuma lagi masa sulit. Ishak pun tersentuh mendengar janji Hans kalau semua badai ini bakal berakhir. Sambil tersenyum lebar,
temannya itu berkata begitulah hidup dan semuanya pasti baik-baik saja. Padahal, di kehidupan sebelumnya, Hans harus mati secara tragis gara-gara ledakan mana milik Ishak. Ishak masih teringat jelas melihat jasad temannya tergeletak di pintu dan dia terus menyalahkan dirinya. Dia merasa sangat bertanggung jawab atas semua penderitaan orang-orang yang dia sayangi. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Dia sadar harus melakukan sesuatu pada realitas barunya, lalu memanggil nama pelayannya. Hans langsung menjawab panggilan tuan mudanya dengan tatapan mata yang sangat lembut. Sambil berdiri di dekat jendela, Ishak tiba-tiba berteriak mengusir pelayannya. Dia memerintahkan pria itu pergi sejauh mungkin. Wajahnya tampak sangat dingin saat dia menatap tajam ke arah pelayan setianya. Ishak pikir pesannya sudah sampai dan Hans akan pergi. Dia mengepalkan tangan, yakin inilah satu-satunya cara melindungi nyawa temannya. Dia pun berbalik dan mulai melangkah perlahan menuju arah pintu kamar tidur. Tapi langkahnya terhenti di depan pintu. Hans memohon agar tuan mudanya tidak menanggung beban sendirian. Kalian dengar itu kan? Hans bilang Ishak harusnya bergantung pada orang sekitar. Ishak sadar dialog ini nggak pernah ada. Demi membuktikan apakah ini nyata, dia langsung menampar pipinya sendiri dengan sangat keras. Rasa sakit yang menyengat di pipinya memastikan kalau ini semua benar-benar terjadi. Dia ingat kematiannya. Tapi saat melihat saudaranya masih hidup, dia tidak peduli lagi ini mimpi atau bukan. Ishak bersumpah takkan membiarkan ledakan mana terulang. Dia ingat buyutnya, Jae-pon God, dulu punya kondisi serupa. Selama masa isolasi dulu, dia mempelajari semuanya dari tumpukan catatan para leluhur. Setelah bertahun-tahun melakukan riset, akhirnya dia menemukan rahasia untuk mengatasi kondisi tubuhnya. Solusi yang dia temukan adalah sebuah batu rune sihir bulat dengan pola ukiran sangat unik di permukaannya. Setelah meneliti lama, bocah itu ingat di kehidupan sebelumnya, tangannya sampai gemetar hebat saat mencoba alat ini. Supaya tidak meledak, wadah mananya harus dipaksa mampu menahan sirkulasi energi yang besar. Tapi energinya terlalu kuat sampai wadahnya hancur. Anehnya, wadah Ishak malah pulih sendiri seolah-olah tidak pernah terjadi kerusakan. Itulah alasan kenapa dia terus meledak berulang kali layaknya sebuah bencana berjalan. Batu ini sengaja merusak jalur mana agar bagian tubuhnya terus menerima benturan untuk memperkuat diri. Lewat cara ekstrem ini, saluran mana baru terbuka dan gelombang energinya bisa tersebar. Padahal, tingkat keberhasilannya sangat rendah dan dia cuma pernah berhasil sekali di masa lalu. Tepat sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya. Percikan kecil itu bukti metodenya ampuh. Sekarang, mari kita lihat apa dia bakal berhasil kali ini. Tiba-tiba, sebuah kobaran api muncul di tangannya dengan kekuatan jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Ledakan api yang luar biasa itu membuatnya sangat terkejut, matanya sampai terbelalak lebar. Dia tidak percaya. Bocah itu bingung kekuatan api macam apa yang baru saja dia lepaskan. Dengan konsentrasi penuh, dia berhasil meredam aliran energi itu sebelum segalanya menjadi makin parah. Sebuah lingkaran biru terbentuk di tanah dan energi meletus hebat, mengalir ke seluruh tubuhnya, menunjukkan sirkulasi mananya. Oke, kalian dan aku bakal lihat gimana matanya berubah emas saat kekuatan dahsyat meluap. Dia menggenggam batu itu erat-erat sementara api di tangannya membara semakin panas dan intens. Ishak tersenyum puas karena semuanya berjalan persis sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Saluran mananya kini bertambah menjadi 3, membuktikan kalau metode gila ini benar-benar berfungsi dan bisa digunakan. Tapi tiba-tiba dia memadamkan apinya. Itu bukanlah tujuan utama yang ingin dia capai saat ini. Dia harus mencegah ledakan besar di masa depan. Dan 3 saluran saja rasanya masih belum cukup. Ishak harus terus berlatih sihir, lebih sering demi memperluas saluran dan mengurangi beban pada tubuhnya. Sambil terus memegang batu itu, dia berjanji tidak akan membiarkan siapapun mendekat untuk saat ini. Malam pun tiba, dan Hans datang dengan wajah ceria membawakan makan malam buat tuan muda. Meski pelayan itu membawakan roti favoritnya, Ishak malah menyuruhnya segera keluar dari ruangan tersebut. Hans bersikeras karena Ishak belum makan berhari-hari, dia baru akan pergi kalau rotinya sudah habis dimakan. Ishak menatap Hans lalu bertanya berapa usianya sekarang, dan Hans menjawab baru 12 tahun. Akhirnya dia mulai makan, merasa sudah cukup tua untuk tidak lagi bertingkah seperti anak manja. Dia memegang garpu berisi potongan roti itu, erat-erat. Dia sadar ini roti buatan pengasuhnya yang legendaris. Pelayan setianya itu hanya berdiri diam menatapnya dengan senyum puas terpancar di wajah tuanya. Ishak menanyakan soal pengasuhnya. Dan Hans menjawab kalau putra si pengasuh sedang menderita penyakit pneumonia. Sontak dia meletakkan sendoknya dan bertanya dengan nada panik, apakah pengasuhnya itu sudah pulang ke rumah. Baginya sangat aneh kalau seorang pengasuh meninggalkan tugas demi anaknya jika kondisi desa sedang aman.
Perhatikan ini, ketegangan mendadak memenuhi ruangan sementara api perapian terus berkobar dengan sangat terang. Hans menatap cemas menunggu reaksi tuannya, sementara Ishak menunduk memikirkan sesuatu yang sangat gawat. Tangannya mengepal kuat di atas meja, menunjukkan betapa gugup dan gelisahnya dia saat ini. Dia bertanya, apa cuma anak pengasuh itu yang sakit misterius? Hans pun terlihat sangat kebingungan. Tapi akhirnya Hans menjawab, kalau ternyata hampir semua anak di desa juga ikut jatuh sakit. Ishak teringat wabah pneumonia misterius dulu yang pernah merenggut nyawa putranya dengan sangat tragis. Dulu dia harus hidup dengan rasa kehilangan yang amat mendalam sampai ajalnya menjemput di masa lalu. Ingatan menyakitkan itu muncul lagi dan dia bersumpah takkan membiarkannya terulang. Dia harus menemukan penyebabnya. Sambil menatap sup di depannya, dia mulai merasa curiga kalau makananlah yang menjadi sumber masalahnya. Bocah itu menoleh ke arah pelayannya dan memanggil nama Hans dengan nada bicara yang sangat serius. Dia berdiri dan bertanya monster apa yang baru saja diburu di desa. Sin pun berpindah ke hutan. Di tengah hutan, seekor rusa sedang berjalan tenang sebelum dikejutkan oleh sesuatu yang muncul tiba-tiba. Sebuah bola api raksasa menerangi seluruh hutan. Sihir api itu melesat cepat ke arah si rusa malang. Kita bisa lihat Ishak menembus gelapnya hutan dengan raut wajah yang tampak sangat frustrasi. Dia menciptakan api kecil di tangannya, mengira suara tadi hanyalah serigala yang mendekati ransel dan skopnya. Perjalanannya terus berlanjut sampai dia akhirnya menemukan sebuah papan penunjuk jalan dari kayu. Papan itu menunjuk ke arah tepi tebing, jadi sekarang dia tahu persis kemana harus melangkah. Di tempat lain, Ishak terlihat berbicara dengan seorang pria tentang monster di desa Black Ghost. Pria itu tak melihatnya jelas, tapi katanya seseorang dengan mana sihir besar membeli makhluk itu. Dia melanjutkan ceritanya dan mengaku sempat melihat sekilas saat orang-orang itu membawa pergi mayat si monster. Katanya makhluk itu terlihat seperti laba-laba raksasa yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh bulu keperakan. Setelah merangkum semua informasi, Ishak yakin kalau monster itu adalah seekor laba-laba Winter Leader. Di kamarnya, dia membaca buku dan menemukan kalau makhluk ini bisa berkembang biak sangat cepat. Tapi masalah utamanya adalah konsentrasi mana sangat tinggi yang mereka bawa di dalam tubuhnya. Energi itu menyebabkan keracunan mana yang rasanya seperti ada tangan tak kasat mata mencekik lehermu. Menyadari gawatnya situasi ini, Ishak segera kembali ke hutan untuk mulai mengumpulkan berbagai tumbuhan obat. Percayalah, kalian dan aku bakal kaget lihat gimana laba-laba ini bikin satu desa keracunan. Oke, kalian dan saya akan melihat Ishak memanfaatkan rahasia medis yang belum diketahui siapapun di zaman ini. Dia mengisi toplesnya dengan ramuan langka sebagai peluang emas. Ishak merasa puas dengan hasil panennya. Yakin kalau ramuan sebanyak ini sudah sangat cukup. Dia yakin kalau anak-anak itu meminum obat ini, kondisi mereka bakal membaik dengan sangat pesat. Tapi ini cuma bantuan sementara. Untuk sembuh total, laba-laba penyebab masalahnya harus segera dibasmi habis. Ishak sempat terpikir minta bantuan orang tuanya, tapi ayahnya biasanya sibuk bertugas di benteng perbatasan, sementara ibunya berkeliling benua demi mencari obat. Kalau cuma menunggu mereka pulang tanpa bertindak, nyawa Hinder sudah pasti tidak akan tertolong lagi karena waktu terus berjalan. Akhirnya, Ishak kembali ke desa di tengah kegelapan malam dan langsung menuju rumah pengasuhnya. Begitu sampai, suasana rumah tampak sangat sepi karena hari memang sudah larut malam. Di dalam, sang pengasuh duduk menjaga putranya yang terbaring lemah. Mendadak ada suara dari pintu masuk, membuatnya menoleh dengan perasaan was-was karena tidak mengharapkan tamu siapapun. Begitu pintu terbuka, dia disambut sosok misterius bertudung dan bertanya dengan sangat ragu, siapa itu? Nah, kalian pasti kaget melihat siapa sebenarnya tamu misterius yang datang mendadak ini. Ishak membuka tudungnya lalu menyapa kalau wanita itu tampak sangat lelah, membuatnya makin tidak percaya. Dengan panik dia mempersilakan Ishak masuk, khawatir kalau terjadi sesuatu yang buruk di area perkebunan miliknya itu. Dia melihat wajah Ishak yang belepotan tanah dan segera membersihkannya dengan penuh kasih sayang. Tapi Ishak tetap pasang muka serius karena dia datang ke sini dengan tujuan yang sangat mendesak. Ishak mengaku datang untuk mengecek kenapa pengasuhnya tidak masuk kerja, tapi wanita itu malah melarang tuan muda masuk. Dia bilang Hinder sedang sakit parah dan takut kalau tuan muda Ishak bakal ikut tertular penyakitnya. Ishak langsung menutupi wajahnya pakai kain dan bertanya, apa sekarang sudah aman? Dia lalu memberikan tas berisi ramuan rahasia yang sudah dikumpulkannya. Saat ditanya itu apa, Ishak menjelaskan kalau itu obat dan mengajari cara meraciknya dengan sangat benar. Ishak pun melangkah masuk ke kamar untuk melihat langsung kondisi menyedihkan anak yang sedang sakit itu.
Dia mendekati ranjang, melihat Hinder yang terbaring kaku di bawah selimut dengan tubuh sangat lemah. Begitu melihat bintik biru di wajahnya, Ishak makin yakin kalau ini benar-benar gejala keracunan berbahaya. Tuan muda mencoba memanggil nama Hinder untuk membangunkannya, sementara sang ibu cuma bisa melihat dengan perasaan yang hancur. Bocah malang itu perlahan membuka matanya, dan sepertinya dia langsung mengenali siapa yang berdiri di depannya. Sambil menahan sakit, Hinder memohon agar ibunya jangan dipecat. Mendengar itu, sang ibu langsung menangis terseduh-seduh saking merasa sangat bersalah pada anaknya. Dia merasa kondisi anaknya adalah kesalahannya yang membuatnya sulit bekerja. Ishak mencoba menenangkan mereka dan berjanji tidak akan memecat siapapun sambil mengusap lembut dahi si kecil Hinder. Di sini kita melihat sisi manis Ishak yang sangat peduli. Dia pun menyuruh bocah malang itu untuk fokus pada kesembuhannya saja sekarang. Karena itu yang paling utama. Adegan berganti memperlihatkan langit pagi yang sangat indah, menandakan hari baru yang penuh harapan dimulai. Di sebuah tempat yang berbeda, seorang pemandu menunjukkan lokasi tambang tua yang dicari Ishak. Mereka berdua mendekati mulut gua suram yang tertutup oleh tanaman liar. Ishak bertanya apakah ini benar gua batu kapur, dan si pemandu langsung mengangguk mengiyakan. Merasa puas, pemuda itu mengucapkan terima kasih dan membayar jasa pemandu itu dengan imbalan layak. Pria itu memperingatkannya agar waspada karena banyak orang hilang di sini, tapi Ishak hanya tersenyum dan berterima kasih padanya. Dia membatin kalau benar laba-laba musim dingin suka gua kapur, maka tempat ini pasti sarang mereka. Sebelum masuk ke dalam kegelapan, Ishak mulai memusatkan energi sihir besar di telapak tangannya. Dengan bola cahaya di kedua tangannya, dia sudah siap tempur menghadapi monster apapun di dalam. Dia ingat kalau sekarang dia sudah bisa merapal 3 mantra sekaligus berkat kekuatan kelas 2 miliknya. Memasuki gua, dia sadar ada batasnya. Kalau terlalu memaksakan kekuatan, tubuhnya sendiri yang akan hancur berantakan karena beban sihirnya. Makanya dia tidak mau gegabah melepaskan sihir, sebelum tahu pasti ada berapa banyak laba-laba di sana. Tiba-tiba dia melihat tanaman aneh di tanah, dan langsung tahu kalau itu adalah kunci utama rencana besarnya. Tanaman itu bernama Prostineset, tumbuhan langka yang punya khasiat sangat unik sekaligus mematikan. Berdasarkan buku yang dibacanya, tanaman ini berguna sebagai obat bius manusia, tapi racun maut bagi para laba-laba. Sungguh ironis racun pembunuh mereka tumbuh tepat di rumah mereka sendiri. Adegan pun beralih memperlihatkan langit biru cerah yang menandakan bahwa waktu sudah berlalu cukup lama di sana. Dan sekarang, kalian dan saya akan segera menyaksikan pertempuran sesungguhnya dimulai. Tetaplah bersama saya sampai akhir. Melihat tangannya, Ishak sadar dia butuh sarung tangan karena tanaman ini sangat kuat dan kasar. Nah, kalian ikut denganku, Ishak sudah menyiapkan batu runa dan sekarang saatnya masuk ke gua maut. Dia pun mulai melangkah dengan mantap memasuki mulut tambang tua yang sangat gelap dan mencekam. Ishak menapak di dalam gua dan menyalakan sihir cahayanya. Dia sudah bersiap menghadapi apapun yang bersembunyi di sana. Dia menatap ke dalam jurang gelap dan berpikir betapa menyedihkannya jika harus mati di tempat seperti ini. Sarangnya pasti ada di bawah sana, tapi dia bingung cara turunnya sampai dia melihat tangga tali tua di pinggir tebing. Tangga tali itu tampak sangat rapuh dan tua benar-benar sebuah jalur yang sangat berbahaya untuk dilewati. Dengan raut wajah cemas, Ishak mulai menganalisis situasi gila ini sebelum dia berani mengambil keputusan besar. Karena tak ada pilihan lain, dia mencengkeram tali itu kuat-kuat, lalu perlahan mulai turun ke dalam kegelapan gua. Akhirnya, kaki Ishak menapak di dasar gua, dan dia mulai berjalan maju dengan sangat hati-hati dan waspada. Ishak bernapas lega karena sudah sampai dengan selamat, tapi saat melihat sekeliling dia langsung dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Di depannya ada tumpukan tulang belulang fix. Ini adalah tempat yang tepat yang dia cari selama ini. Tulang-tulang itu terlihat sangat mengerikan, seolah-olah seluruh cairan tubuhnya sudah habis diisap sampai benar-benar kering. Ishak mengambil sepotong tulang dari tanah dan menyadari kalau itu adalah bagian dari tulang leher manusia. Dia langsung teringat peringatan pemandu soal banyaknya orang yang hilang secara misterius di wilayah berbahaya ini. Kalian harus lihat ini, tiba-tiba kaki kristal tajam muncul dari kegelapan tepat di hadapannya sekarang. Instingnya berteriak dan wajahnya menunjukkan rasa terkejut. Ishak pun berbalik cepat untuk menghadapi makhluk yang menyerangnya. Dia langsung mengeluarkan bola api dari tangannya untuk menerangi area sekaligus melindungi diri dari serangan musuh. Dengan cepat, Ishak melemparkan api ke arah laba-laba yang mendekat. Satu makhluk langsung hangus terkena serangan telaknya. Ishak menciptakan lingkaran api besar di sekelilingnya supaya monster-monster mengerikan itu tidak bisa mendekat lebih jauh lagi. Dikelilingi api,
Ishak sadar harus bersiap. Dia segera mengikatkan kain di wajahnya sebagai perlindungan dari apapun yang terjadi nanti. Dia mengeluarkan kantong buah briniset yang tadi dikumpulkan di hutan, sambil perlahan mulai berlutut ke tanah. Ishak meletakkan kantong itu dan mulai fokus pada rencana besarnya. Tatapannya terlihat sangat tajam dan penuh tekad tanpa rasa takut. Dia menunjuk kantong buah itu dan menggunakan sihir apinya. Api mulai membakar buah tersebut dan melepaskan uap misterius ke udara. Asap hijau pekat mulai keluar dari dalam kantong dan menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru gua. Laba-laba musim dingin itu mulai pusing karena uap beracunnya, tapi tiba-tiba ribuan monster lain muncul dari bayangan gelap. Semua sudah siap. Dengan wajah penuh percaya diri, Ishak mengumumkan kalau perburuan besar ini akan segera dimulai. Sekarang kita ganti suasana dulu. Lihat pria yang sedang sibuk di kantor mewah penuh buku ini. Pria itu terlihat sedang menulis surat dengan penuh amarah, seolah dia sedang menyesali apa yang sudah dilakukannya. Begitu selesai menulis, dia berdiri dan berjalan menuju jendela dengan raut wajah yang tampak sangat terbebani pikiran. Ada seseorang yang memperingatkan pria itu supaya lebih berhati-hati saat berbicara karena situasi di sana sedang panas. Tapi pria yang marah itu malah balik menuduh sang tuan tanah gagal melindungi rakyatnya sendiri dari bahaya. Ketika ditanya alasan kenapa desa itu dibiarkan telantar, bocah itu akhirnya berhenti menatap keluar jendela tadi. Dia merasa keributan ini sangat mengganggu, lalu duduk kembali di kursinya sambil menyarankan supaya mereka menutup saja semua jendela. Tapi pemuda itu punya ide yang jauh lebih ekstrem. Dia malah terpikir untuk pindah ke bawah tanah selamanya. Begitulah cara dia menghindari kebisingan dan keramaian orang-orang yang menurutnya sangat mengganggu. Sambil fokus meneliti, dia terpikir untuk memakai mineral khusus pada dinding untuk menahan ledakan besar di rumahnya. Sambil tersenyum tipis, dia berbalik dan bertanya pada seorang pria bernama Hans tentang ide gilanya barusan. Namun akhirnya dia sadar kalau dia cuma sendirian di ruangan itu. Tak ada siapapun yang menjawabnya, dan dia pun teringat hal penting. Di detik itulah dia baru benar-benar sadar kalau Hans yang setia itu sudah tidak ada lagi di sisinya. Suasana kembali beralih pada pria di kantor yang tadi sedang menulis dengan sangat bersemangat di meja kerjanya. Sambil memegang pena, dia terus mencatat semua isi pikirannya tanpa henti. Terlihat tekad yang sangat kuat terpancar dari wajahnya saat fokus menulis. Tiap goresan penanya seakan membawa beban kenangan dan rasa putus asa yang sangat mendalam. Tatapannya sangat tajam dan intens. Dia terus menulis dengan kecepatan gila, seolah sedang diburu oleh waktu. Nah, kalian dan saya harus tetap waspada, karena kekuatan biru di matanya baru saja bangkit sepenuhnya. Kalian harus siap, karena kisah ini dimulai dengan gambaran kesendirian yang sangat mencekam. Adegan berganti ke gua saat Ishak berlutut di dekat api, meratapi kenangan lama yang muncul. Laba-laba itu mulai bingung, dan racun tumbuhan itu bekerja dengan sangat sempurna. Bom itu membakar ramuan dan melepaskan asap yang perlahan melumpuhkan semua monster tersebut. Ishak menggunakan kain basah demi melindungi dirinya sendiri dari efek racun asap itu. Dia juga mengerahkan mananya untuk membersihkan udara beracun yang ada di sekitar situ. Tak butuh waktu lama, dia menciptakan bola api padat untuk memulai serangan maut. Ishak merapal 3 mantra, sekaligus untuk bertahan dan menyerang, menggunakan 3 sirkuit mana miliknya. Sambil menunjuk monster itu, Ishak bersiap mengakhiri pertempuran ini dengan hanya 1 serangan. Ledakan api yang sangat dahsyat langsung menghantam gerombolan laba-laba itu tanpa ampun. Ishak berjalan tenang di tengah api sambil menatap kehancuran dengan wajah yang penuh tekad. Ternyata pertempuran belum berakhir karena laba-laba yang selamat mulai berlari ke satu arah. Ishak sadar mereka mencari air, lalu dia mulai berjalan di atas tanah yang membara. Api itu terus membakar sisa makhluk yang kalah oleh serangan awal tadi. Namun rasa sesak mulai menyerang akibat panas menyengat. Dia harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Dia sampai di bagian gua terdalam yang sangat gelap dan beku total. Ishak menggigil kedinginan di atas lantai es tebal dan menyesal tidak membawa mantel hangatnya. Sesuatu tiba-tiba menarik perhatiannya hingga dia berhenti menatap langit gua itu. Nah, di sini momen yang bakal bikin kalian merinding. Lihatlah ratusan telur yang bersinar kebiruan. Dia curiga ada sesuatu yang jauh lebih besar di dalam. Lalu bongkahan es jatuh tepat di depannya. Hampir saja celaka, Ishak masih terkejut menatap banyaknya jumlah telur monster di sana. Wajahnya menegang karena bahaya masih mengintai. Dia menggunakan cahaya sihir untuk melihat sekitar lebih jelas. Ishak bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dengan bola api di tangannya yang tetap waspada. Dia melemparkan bola api itu ke arah belakang gua untuk memastikan apa yang bersembunyi. Ishak berlari di atas es dengan wajah panik dan penuh keringat yang mengalir di pipinya.
Suasana jadi sangat tegang saat seekor laba-laba musim dingin raksasa bermata merah muncul. Matanya terbelalak saat menemukan sang ratu sarang yang bergerak menyerang dengan sangat cepat. Makhluk itu menyerangnya secara mendadak hingga dia harus melompat mundur dan jatuh ke es. Ishak mengeluh kesakitan karena dampak serangan kuat itu dan merasa firasat buruknya menjadi kenyataan. Di hadapannya, sang ratu laba-laba raksasa memperlihatkan wujudnya yang sangat mengerikan dan megah. Makhluk tahan api ini langsung menyerang pemuda di depannya menggunakan cakar tajam yang mematikan. Ishak berhasil menghindar dan meluncur di atas es sambil menyiapkan sebuah mantra rahasia. Dia meluncurkan bola api kuat ke arah monster itu, namun sang ratu ternyata tidak terbakar. Makhluk itu tampak tidak terluka sedikit pun, tapi setidaknya dia tidak terlalu lincah bergerak. Ishak mulai merasakan sakit kepala yang luar biasa dan tampak sangat kelelahan. Kalian pasti berpikir dia sudah habis karena kelelahan. Apalagi dia hanyalah pemuda tanpa pengalaman bertarung sungguhan. Namun Ishak justru tersenyum lelah karena dia belum berniat untuk menyerah kalah. Pada saat genting itu, dia teringat sesuatu yang memberinya kekuatan besar untuk bertarung. Dia teringat roti gandum lezat dari pengasuhnya di negeri yang bahkan gandumnya tidak bisa tumbuh. Wanita itu rela pergi ke kota jauh hanya demi membelikan gandum berkualitas untuknya. Dengan senyuman tipis, Ishak kini dipenuhi dengan tekad baru untuk menang. Dia meraih sekopnya dan berjanji akan meminta banyak roti saat berhasil kembali pulang nanti. Dia bergumam bahwa tidak peduli itu ratu atau bukan, tetap saja hanya seekor serangga. Ishak melempar tas ranselnya sekuat tenaga hingga berhasil meretakkan cangkang es monster raksasa itu. Kalian lihat sendiri, retakan itu membuktikan serangan baliknya sangat luar biasa. Oke, kalian harus lihat ini. Ishak langsung menerjang sang ratu dengan sekop di tangannya dan mata yang penuh amarah. Sekali tebas, dia menghantam keras kepala monster itu menggunakan ujung sekop miliknya. Serangan itu sangat telak sampai cairan monster muncrat kemana-mana, membuat sang ratu menjerit kesakitan menahan luka. Tanpa membuang waktu, Ishak memutar tubuhnya untuk mendaratkan satu pukulan tambahan tepat di bagian yang terluka. Tapi sial, monster itu membalas dan melempar tubuh Ishak tinggi ke udara. Di saat kritis, Ishak berhasil mencengkeram kaki es monster raksasa itu, meski sang ratu meronta dengan ganas. Dengan tatapan penuh tekad, Ishak bertahan sekuat tenaga. Dia tahu dia sama sekali tidak boleh melepaskan pegangannya sekarang. Kegagalan bukan pilihan, apalagi mana miliknya sudah terkuras habis, bahkan untuk sekadar membuat satu bola api kecil. Akhirnya dia memutuskan berhenti menyerang dari jauh dan mulai memusatkan seluruh sisa energi tepat di telapak tangannya. Coba perhatikan baik-baik. Ishak menciptakan bola api baru yang dia padatkan dengan tekanan yang luar biasa tinggi. Api itu perlahan berubah menjadi biru pekat saat Ishak terus memadatkannya tanpa henti. Berjuang melawan rasa lelah, dia menuangkan seluruh sisa kekuatannya hanya untuk satu serangan pamungkas ini. Ishak menempelkan bola biru itu ke luka sang ratu sambil berteriak lantang. Cahaya biru pun mulai terpancar dari dalam tubuh monster. Wajah Ishak tampak sangat tegang. Sang ratu seolah tahu ajalnya sudah dekat saat tubuhnya mulai membengkak secara tidak wajar. Jeritan memilukan terdengar saat api biru mulai melahap monster itu. Dengan sisa tenaga yang ada, Ishak melepaskan ledakan energinya dan membiarkan api biru menghancurkan ratu laba-laba itu dari bagian dalam tubuhnya. Tubuh monster raksasa itu tak sanggup lagi menahan tekanan dan akhirnya mulai hancur berkeping-keping. Saat ledakan terjadi, Ishak berusaha menarik tangannya, tapi tubuhnya gemetar hebat sampai dia sulit untuk bergerak. Tangannya sempat terjepit di dalam monster itu sampai dia kesulitan kabur, sebelum akhirnya terpental jauh akibat kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Ratu itu pun hancur lebur sementara Ishak jatuh tergeletak lemas di tengah gua yang dingin. Kepalanya terhantam lantai es dengan keras sampai dia pingsan tepat di posisi monster itu tadi berada. Sekarang lihatlah hasilnya. Yang tersisa hanyalah kristal biru terang yang memancarkan aura energi dari inti sang monster. Di tengah kegelapan yang sunyi, Ishak perlahan terbangun dan merasa bingung dengan keberadaannya saat itu. Mendadak, dia mendengar suara yang sangat familiar, yang dia kenali sebagai suara lembut pengasuhnya sendiri. Terdengar seorang pria bertanya dengan nada khawatir apakah benar tuan muda pergi ke tambang yang terlantar itu. Sang wanita menjawab bahwa ada pemburu yang menuntun Ishak sebelum dia menghilang. Ishak pun sadar dan mulai menyeret tubuhnya keluar gua. Setibanya di desa, dia melihat pengasuhnya mondar-mandir dengan wajah cemas dan terlihat sangat kelelahan. Dia langsung tertidur di pelukan hangat pengasuhnya. Saat terbangun di ranjang, pelayan itu melaporkan bahwa semua perintahnya sudah dilaksanakan dengan baik. Sambil tersenyum tipis, pria itu berkomentar bahwa inilah sosok yang sebenarnya dimaksud oleh tuan muda kita. Mendengar pujian mendadak itu,
Ishak langsung merasa malu dan bersembunyi di balik selimutnya. Saat membuka mata kembali, dia melihat pengasuh dan pelayan di sisi ranjangnya. Ishak baru tahu ternyata dia sudah tidur selama setengah hari. Tapi si pengasuh malah kesal melihat ketenangan Ishak dan mulai mengomel padanya tanpa henti. Ishak dimarahi habis-habisan karena pergi ke tempat berbahaya sendirian. Bingung mencari alasan, dia pun mulai mengarang sebuah cerita bohong. Katanya, dia cuma pergi mencari tanaman obat lalu terjatuh. Dia pun mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar Hinder yang ternyata sudah membaik. Ishak merasa lega dan berpikir bahwa memang lebih aman jika dia merahasiakan soal insiden keracunan tersebut. Kalau sampai atasan tahu, mereka pasti bakal melakukan penyelidikan, dan itu hanya akan menambah masalah besar. Saat ditanya bagaimana dia tahu soal ramuan itu, Ishak beralasan kalau dia cuma membacanya dari sebuah buku tua. Saat pelayan itu mau pamit, Ishak sempat menahannya agar tidak ketahuan. Tiba-tiba pengasuhnya datang membawakan sekeranjang apel segar sebagai tanda terima kasih. Ternyata, penduduk desa mengirim buah-buahan itu karena Ishak sudah berbaik hati menyelamatkan anak-anak mereka. Sambil menggenggam satu buah apel, Ishak mendadak terdiam dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Dia meminta pengasuhnya mengambil cuti seminggu agar Hinder bisa pulih total, meski wanita itu khawatir kepala pelayan akan sangat marah. Ishak meyakinkannya bahwa ini bukan sekadar istirahat, yang justru membuat pengasuhnya merasa sangat bingung. Sambil mengangkat apel itu, Ishak meminta dengan penuh semangat agar buah-buahan tersebut diolah menjadi selai yang lezat. Tak lupa, dia juga berpesan agar selai itu nanti disajikan bersama roti gandum kesukaannya. Nah, itu dia akhir dari petualangan Ishak kali ini. Sikap perhatiannya benar-benar bikin pengasuhnya terharu sampai mau menangis. Kalian dan aku akan menyaksikan Ishak memulai langkah besarnya dengan menerima tugas untuk membuat pai apel. Malam pun tiba, menyelimuti seluruh desa dengan lapisan salju tipis yang tampak sangat tenang. Waktu terus berputar hingga matahari kembali bersinar di langit biru yang sangat cerah. 1 minggu kemudian, kita melihat Ishak berlatih lari tanpa henti di sekitar halaman rumahnya sampai dia benar-benar berkeringat. Setelah kejadian di tambang, dia bertekad melatih kebugaran fisiknya agar menjadi jauh lebih tangguh. Perlahan tubuhnya mulai berubah dan dia merasa fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sirkuit mananya pun bertambah hingga kini dia resmi memiliki total 4 sirkuit di tubuhnya. Kini dia mampu melontarkan 4 mantra sekaligus berkat latihan fisik dan pengalaman bertarung yang dia dapatkan di tambang. Sihir butuh energi mental besar, yang ternyata sangat bergantung pada kekuatan fisik dari penggunanya. Itulah alasan mengapa mentalnya cepat lelah, semua karena kondisi tubuhnya yang masih sangat lemah. Dia teringat kawan lamanya bernama Luka yang dulu selalu setia membantunya dalam berlatih keras. Sahabatnya itu selalu memaksanya melampaui batas, dan kini Ishak siap untuk terus maju berjuang. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya, membuat Ishak berhenti dan menoleh untuk melihat siapa yang datang. Kepala pelayan dan seorang dokter datang berkunjung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada dirinya. Ishak terkejut melihat kehadiran mereka yang sangat mendadak, sementara sang pelayan menyapanya dengan sikap yang terlihat sangat tenang. Ishak sadar bahwa dokter sehebat apapun tidak akan pernah memahami kondisi tubuh aslinya. Setelah diperiksa, sang dokter menyatakan bahwa Ishak terlihat jauh lebih sehat dan bugar sekarang. Dalam hati Ishak merasa dokter itu terlalu terburu-buru menarik kesimpulan sebelum akhirnya mengeluarkan obat baru dari tasnya. Ramuan itu bernama Panacea, yang dikatakan berfungsi untuk menstabilkan kembali aliran mana miliknya. Ishak mengambil ramuan itu dan berpikir bahwa ayahnya telah memberinya sesuatu yang sangat berguna bagi prajurit kerajaan. Tapi dengar, kata menstabilkan sebenarnya adalah kesalahan terjemahan fatal dari bahasa kuno. Efek aslinya justru mempercepat aliran mana, yang biasanya menjadi racun mematikan bagi anak-anak kecil. Bagi Ishak ini adalah katalis sempurna, lalu dokter pun berpamitan dan pergi meninggalkan anak itu bersama sang pelayan setianya. Ishak kini hanya berdua dengan Sealer yang tampak seperti ingin membicarakan sesuatu yang sangat rahasia. Kepala pelayan itu memuji sikap Ishak yang tetap tenang selama menjalani proses pemeriksaan tadi. Dulu, Ishak selalu mengamuk saat bertemu dokter, tapi sekarang dia malah membalasnya dengan sebuah candaan. Sang pelayan tua terdiam, tidak menyangka akan mendapat jawaban yang sangat tidak terduga itu. Dia lalu membahas soal Ishak yang ternyata diam-diam sudah menyembuhkan anak-anak dari desa tetangga sebelah. Ishak bingung bagaimana dia bisa tahu, dan ternyata Hans yang telah membocorkan rahasia tersebut. Dia memperingatkan jika Dewan tahu, mereka pasti akan segera datang untuk melakukan proses penyelidikan. Pelayan itu akan merahasiakannya kali ini, namun Ishak harus bersikap jauh lebih waspada lagi.
Pria tua itu menatapnya dengan wajah serius, karena dia sungguh merasa khawatir tentang masa depan tuan mudanya. Kalian tahu, Ishak menyadari pelayan ini jauh lebih peduli daripada yang terlihat di ingatannya dulu. Sealer yang biasanya dingin kini memberikan nasihat penting sambil membawakan tas milik Ishak tersebut. Dia meminta Ishak untuk selalu berkonsultasi dengannya sebelum melakukan tindakan sendirian yang sangat berisiko. Ishak teringat kata-kata Jonah bahwa Sealer adalah sosok yang tetap setia menjaga nama baik keluarga. Meski keluarga itu hancur, dia tetap loyal. Ishak tersadar pelayannya memiliki hati yang sangat tulus. Pria tua itu menatap Ishak sejenak sebelum berbalik untuk melanjutkan kembali langkah kaki lebarnya. Sebelum pergi, dia bertanya mengapa Ishak terus berlari setiap hari dalam kurun waktu belakangan ini. Ishak menjawab bahwa penyihir hebat harus memiliki tubuh kuat untuk bisa menampung kekuatan mana. Pelayan tua itu terdiam merenung, mencoba memahami logika cerdas di balik jawaban jujur Ishak. Tidak lama kemudian, dia menulis sebuah surat rahasia untuk segera dikirim kepada seseorang penting. Isi surat itu membenarkan bahwa Ishak memang memiliki bakat medis yang sangat luar biasa hebat. Pelayan itu yakin tuannya memiliki masa depan yang cerah dan berharap laporan ini bisa membuat Yang Mulia merasa jauh lebih tenang. Dan tepat saat itulah, sebuah ketukan misterius di pintu akan mengubah segalanya menjadi sangat menegangkan. Oke teman-teman, mari kita lihat pelayan berambut merah yang masuk dengan muka pucat pasi. Pria itu mengenalinya sebagai Rosa dan bertanya kenapa dia ada di sana lagi. Gadis itu tampak sangat cemas memikirkan pelayan lainnya. Dia mulai bercerita tentang Anete, sosok yang tidak pernah absen bekerja selama 3 tahun di rumah itu. Gemetar ketakutan, Rosa sangat yakin sesuatu yang buruk telah menimpa temannya di sebuah tempat yang gelap. Aneta yang malang terlihat tergeletak di lantai dalam kondisi terikat dan tidak bisa bergerak. Sementara itu, Ishak merasa situasi ini aneh. Dia menanyai 2 pelayan soal 3 orang yang hilang dalam 2 bulan. Pria itu mencoba beralasan kalau daerah mereka sangat berbahaya dan penuh dengan komplotan perampok. Gadis berambut biru membantah, karena Anete sangat butuh uang untuk biaya pengobatan ayahnya yang sedang sakit. Sambil tersenyum tipis, Bill mengejek kalau mungkin Aneta sudah bosan merawat ayahnya yang terus-terusan sakit. Kedua gadis itu marah besar, dan si rambut merah membentak Bill agar segera tutup mulut. Tunggu dulu, perhatikan baik-baik bagian ini. Bill merasa punya teori gila yang ingin dia bagikan pada mereka. Dia lalu membisikkan kecurigaannya bahwa semua kejadian aneh ini adalah hasil dari sihir gelap. Bill mengingatkan kalau mereka bekerja untuk keluarga penyihir besar, apalagi kondisi putra sulung tuan rumah sangat tidak sehat. Para pelayan terkejut dan bertanya-tanya, apa mungkin gadis-gadis itu sengaja digunakan sebagai tumbal nyawa? Pelayan itu tidak membantahnya sama sekali. Dia justru tampak sangat menikmati kepanikan yang dia ciptakan. Dengan emosi, si rambut merah membela tuannya dan bersumpah kalau beliau tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Namun tiba-tiba, sebuah suara dari belakang mereka menyambar dan bilang kalau cerita barusan kedengarannya cukup menarik. Bill langsung membeku saat berbalik. Ishak menatapnya dengan senyuman dan memintanya menceritakan semua teorinya secara detail. Sangat panik, pria itu mulai berkeringat dingin. Beberapa saat kemudian di kamar tuan, dia mulai menceritakan semuanya. Dia bilang semuanya berawal 2 bulan lalu, saat seorang pelayan bernama Hill menghilang secara misterius. Beberapa minggu kemudian giliran Clara yang lenyap, lalu disusul oleh Annette yang tidak kunjung kembali. Kenangan para gadis yang hilang melintas. Ishak mendengarkan dengan saksama saat Bill melanjutkan ceritanya dengan tatapan mengintimidasi. Ishak terus menatap tajam dan bertanya apakah pelayan itu tahu alasan sebenarnya mereka semua menghilang. Karena merasa sangat terintimidasi, pelayan itu akhirnya mengaku bahwa sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Ishak menyuruhnya jujur dan berjanji tidak akan menghukumnya. Bill masih ragu melihat ekspresi Ishak yang sangat tenang. Setelah terdiam sejenak untuk berpikir, pelayan itu pun berdehem dan mengatakan apa yang ada di pikirannya, sambil menunjuk memar di tangan Ishak. Kalian bisa tebak kan? Dia terang-terangan menuduh tuan mudanya sendiri sebagai dalang di balik semua masalah ini. Bill langsung menyesali perkataannya yang terlalu berani, merasa dirinya justru akan semakin terjerat dalam masalah. Dengan suara yang sangat dingin dan tenang, Ishak pun perlahan mulai memanggil nama pelayan itu. Karena sudah sangat putus asa, pria itu langsung berlutut dan memohon agar nyawanya bisa diampuni. Sambil memegang tangan pelayannya, Ishak menawarkan sebuah pekerjaan rahasia sebagai imbalan untuk menyelamatkan nyawa pria itu. Bill benar-benar dibuat bingung dan hanya bisa menatap Ishak dengan wajah yang sangat linglung. Dia ketakutan setengah mati. Malam itu, bulan bersinar sangat terang di langit gelap yang penuh bintang. Di dalam kamarnya, Ishak memanggil roh api biru bernama Magis dan menyebut nama Rosa serta Annette.
Seketika, gambaran wajah Rosa muncul di dalam kobaran api biru yang melayang di depannya. Tak lama, wajah Anete juga muncul. Dengan gerakan jari sederhana, Ishak mulai mengungkap apa yang dia cari. Dia mencoba memfokuskan seluruh pikirannya pada kenangan-kenangan terakhir tentang gadis pelayan yang malang itu. Ishak teringat bahwa semuanya menjadi sangat berbeda setelah Hans dan pengasuhnya pergi meninggalkan rumah itu. Hanya kedua gadis itulah yang bersedia merawatnya. Lalu, bayangan pecahan botol ramuan ungu muncul di lantai. Darah dari tangannya mulai menetes, bercampur dengan cairan ramuan yang sudah tumpah berantakan di lantai. Dalam ingatannya, Ishak mengusir kedua pelayan itu dengan kasar. Dia berteriak agar mereka pergi dan membiarkannya sendirian. Dengan penuh amarah, dia bilang kalau semua ramuan itu sampah dan dia tidak membutuhkannya lagi. Dengan sangat cemas, si rambut merah memohon agar Ishak tidak menyerah karena harapan itu pasti masih ada. Percayalah teman-teman, pertanyaan Ishak tentang apa itu harapan benar-benar menutup kisah ini dengan penuh misteri. Ayo kita lihat. Ishak bertanya, apakah gadis itu tahu rasanya kehilangan seseorang yang sangat dicintai? Dengan tangan terkepal, dia berteriak kencang menuntut apakah gadis itu paham apa yang dia alami. Gadis berambut merah itu menatapnya dengan penuh rasa sedih dan berkata dia mengerti. Tapi Anete justru menunjukkan tekad besar dan menawarkan persahabatan tulus. Ishak langsung terdiam begitu mendengar kata teman dan mulai mempertanyakan maksud dari tawaran tak terduga itu. Si pelayan berambut merah teringat kalau Anete adalah orang pertama yang berani mendekati pemuda penuh luka itu. Nah, perhatikan ini. Gadis itu menyesal tak menolong Clara di depan pecahan kaca. Membuat Ishak benar-benar terkejut. Anete bilang dia paham situasinya karena semua orang bisa hilaf. Ishak pun cuma bisa terdiam dengan ekspresi sangat serius. Dia melanjutkan kalau kesalahan semacam itu pasti pernah dialami setiap orang setidaknya satu kali seumur hidup mereka. Ishak masih ingat betul bagaimana kata-kata sederhana itu sanggup memberikan ketenangan yang sangat aneh di hatinya. Kembali ke masa sekarang, Ishak merasa sangat menyesal kenapa dia tidak bicara lebih banyak dengannya dulu. Penuh tekad, Ishak mengepalkan tangannya kuat-kuat dan memadamkan kobaran api biru itu. Tiba-tiba pintu diketuk dan Bill pun segera masuk memberikan laporan. Begitu pelayan licik itu masuk, Ishak langsung menanyakan keberadaan para gadis pelayan yang sedang dia cari-cari. Bill mengaku sudah bertanya pada para pengemis lokal, dan hebatnya, ciri-ciri mereka semua sangat cocok dan sempurna. Kalian mungkin merasa Bill jujur, tapi dengerin ini. Dia bilang para gadis dibawa penyelundup yang mengiming-imingi mereka dengan kehidupan yang lebih layak. Ishak merasa ada yang aneh dan bertanya kenapa mereka butuh perantara cuma untuk pergi ke arah selatan. Bill menjelaskan kalau perjalanan itu butuh sihir teleportasi dan jasa tentara bayaran mahal untuk urusan perlindungan diri. Dia menambahkan kalau tanpa bantuan pihak luar, rasanya mustahil bagi para gadis miskin itu melakukannya sendirian. Ishak mengangguk paham. Dalam hati, Bill sangat yakin kalau majikan mudanya ini cuma pemuda bodoh yang naif. Tapi tiba-tiba saja, si pelayan serakah ini menyadari ada sesuatu yang terasa sangat janggal dari seluruh ceritanya. Dia menoleh kaget ke arah tuan mudanya. Bill beralasan kalau menyogok pengemis itu sangat mahal, sampai-sampai dia harus menguras seluruh uang di kantongnya. Ishak bertanya, apa itu 20 koin perak yang nilainya setara dengan gaji kalian selama setengah tahun? Pelayan itu tertawa gugup, berdalih kalau semua orang sangat curigaan, sehingga biayanya pun jadi membengkak berkali-kali lipat. Ishak bilang uang bukan masalah sama sekali, membuat Bill girang. Ishak lalu bertanya, apakah masih ada perlengkapan lain yang mereka butuhkan untuk misi ini? Dia bahkan berjanji bakal memberikan hadiah yang sangat mewah untuk menghargai kerja keras pelayannya itu nanti. Bill tersenyum lebar, merasa sudah berhasil membodohi Ishak. Dia yakin sudah menemukan ayam emas meskipun taruhannya nyawa. Dengan semangat membara, si pelayan menawarkan diri mengantar tuannya langsung menemui komplotan penyelundup gadungan yang dia maksud. Baginya, hidup ini memang soal berani mengambil risiko tinggi demi mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Namun suasana mendadak berubah drastis. Kita melihat Bill yang telanjang dada, kini mendekam di sel gelap, lengkap dengan pemandangan tengkorak berdebu di sekitarnya. Pria itu benar-benar tak habis pikir dan bingung dengan bencana apa yang baru saja menimpa dirinya sendiri. Sambil memegang jeruji besi dengan putus asa, dia terus bertanya-tanya bagaimana bisa nasibnya berakhir semenyedihkan ini. Saat itulah, sang tuan muda mendadak muncul, membuat Bill kaget setengah mati melihat Ishak berada di sana. Sambil tersenyum tipis, Ishak menunjukkan batu biru bercahaya. Percayalah, kalian dan saya baru saja menyaksikan pembalasan yang sangat epik.